Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pengurus masjid, Ketua PKPRI Kecamatan Batu Banjar, hadir juga sahabat saya Akhi Zaini, Ketua PKPRI Kota Batam, dan kepada para anggota DPRD Kepri Wadah 2 dari fraksi PKS. Oke, Ibu sehat? Sehat, Bu? Kenapa saya tanya Ibu? Ini materi ini kepada Ibu, merebut kembali hati suami yang hilang. Kalau tadi pagi saya dengan Muslimat NU, judulnya membangkitkan kembali hati yang sudah mati. Karena banyak para wanita ini mati rasa. Mati rasa, pokoknya seperti apapun baik suami sudah mati rasa dia. Yang ini beda, ini betul budak dari siapa? Yang ini beda. Ibu ingin mencintai tapi hati suami sudah hilang. Kenapa hati suami sudah hilang? Ada 3 kemungkinan. Pertama, memang kebaikan ibu sudah hilang, maka dia pun akan hilang. Yang kedua, Bu ya, karena dia diambil wanita lain yang sering saya sebut pelakor jahanam. Bu ya. Yang ketiga, ya trauma masa lalu. Ibu kami berbahagia merebut kembali hati suami yang begini Bu. Ibu harus paham dulu. Ini kami kan sebagai konsultan konflik rumah tangga, to the point saja. Ibu, Bu, kami laki-laki menikah dengan ibu dulu bukan karena ibu orang baik, bukan karena ibu orang soleh, bukan karena ibu orang baik, tapi kami melihat 2, ibu cantik, yang kedua tidak cerewet. Kami nikah dulu nih karena ibu potongannya cantik, yang kedua ibu cerewet, maka kami mau. Bukan karena ibu soleh, tidak. Nah, maka supaya suami itu hatinya tidak hilang, ibu pelihara 2 ini. Yang satu kecantikan ibu pelihara, yang kedua cerewet jangan dipelihara. Begini, kalau rahasia besar seorang wanita yang nama cerewet itu sudah dibuka sebelum kami nikah, kami tak mau. Kami laki-laki rata-rata tertipu oleh para istri. Coba ibu cerewet sebelum nikah dulu, dah jadi kami Bu. Cuma rahasia besar wanita itu ditutup rapat-rapat, makanya kami tertipu. Setelah menikah baru ibu buka ini. Jadi ibu harus paham ibu. Ya, dulu kami senang dengan ibu bodinya itu macam kita. Sekarang gemetar aja macam berat sudah 200 kilo. Mesti ibu rajin olahraga, jaga pola makan. Begini, laki-laki ini suka dengan istri cantik. Dulu ibu jelas potongannya mana depan mana belakang, sekarang tak jelas lagi. Supaya, nah ibu mungkin mengatakan, Pak Mariono, kami ini kan semakin tua, tak mungkin cantik terus, betul.
tapi minimal diperlambat. Maka saya ceritakan dulu, ibu kalau memang cantik tidak seperti kembali muda dulu, pastikan ibu, badan ibu tidak bau, itu saja bagus. Maka ibu melakukan pekerjaan di rumah yang menghasilkan keringat, jangan sedang ada suami. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan keringat? Ngepel, nyapu, nyuci, nyetrika. Bu ya, ini jangan ada suami. Tuntaskan dulu semua pekerjaan sebelum suami pulang atau suami sedang tidur. Begitu suami di rumah, ibu sudah tampil yang prima seperti bidadari. Itu. Ada hadis Nabi ini ditujukan kepada laki-laki, tapi harus paham. Apabila kau melihat wanita di luar sana dan wanita itu menarik hatimu, pulanglah temui istrimu, karena yang ada pada istrimu ada pada wanita itu. Itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Persoalannya, betulkah istrinya sama dengan wanita di luar itu? Belum tentu. Mungkin wanita di luar situ orangnya lembut, balik ke rumah, ya Allah ngomong jantungan suami itu. Bagaimana mungkin sama? Maka sebenarnya hadis ini memang ditujukan kepada laki-laki, tetapi sebenarnya ibu juga harus paham. Oke, paham ya? Oke, jadi kalau ibu suami ibu di luar melihat wanita cantik, pastikan ibu fresh. Makanya katakanlah suami baru masuk kerja jam 7 yang di kantor ya, pulang jam 4. Suami akan cepat pulang ke rumahnya. Saya ulangi bu, suami akan cepat pulang ke rumahnya apabila 3. 1, ya, makanan di rumah sudah siap. Yang kedua, ibu sudah cantik. Yang ketiga, ibu menyambut suami dengan lemah lembut alias tidak cerewet. Loh, suami balik jam 4, kenapa banyak nongkrong di kedai kopi? Dia lebih baik mengurangi pertemuan dengan istri. Jadi istri sedang capek menjelang tidur baru balik dia, takut kena repet bini itu. Jadi lebih bagus jarang ketemu. Istilah orang Sumatera Barat, bisa ada pacaran. Itu lebih bagus daripada ketemu asik lain kerjanya. Oke, paham ya? 3 hal tadi bu. Apa yang pertama? Oke, masakan sudah siap. Yang kedua, yang ketiga, tidak cerewet. Tapi ini mumpung ada laki-laki ya. Sebenarnya istri tidak cerewet ini bagi kita laki-laki gampang. Kalau nutup mulut istri, 2 saja caranya. Yang pertama, suami jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu aja sebenarnya. Rumus menutup mulut istri 2 tidak cukup dengan sabar, tapi sama 2 itu tadi. Apa yang pertama bu? Tidak selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Dia mulut istri itu. Kalau suami selingkuh, ya duit lancar, cerewet juga dia. Atau tidak selingkuh, duit lancar, cerewet apa tidak? Cerewet. Jadi untuk laki-laki tidak perlu cari rumus yang lain-lain. Untuk bapak-bapak, istri tidak butuh suami pejabat. Istri tidak butuh suami ganteng. Istri kadang-kadang tidak butuh juga suami soleha, suami soleh. Yang dibutuhkan 2, apa tadi? Tidak selingkuh. Yang kedua, duit tidak putus. Ini mumpung ada laki-laki ya, ingat-ingat itu pak. Kalau bapak sudah punya 2 macam ini, dia mulut istri. Nah,
gitu ya. Tapi saya minta kepada para istri, kalau cerewet juga mungkin boleh, tapi ada aturan mainnya. Istri kenapa memang takdirnya cerewet, Bapak? Ya, pertama dalam ilmu psikologi, Ibu, Bu, dalam ilmu jiwa, wanita ini mampu berkata-kata setiap hari itu 24.000 per hari, kata ya, bukan kalimat. Kalau laki-laki 7.000 per hari. Laki-laki banyak di luar, ketemu kawan di kedai kopi sudah habis 300 kata. Nanti pindah lagi, ngomong lagi. Seperti Pak Anggota DPR sidang udah berkurang lagi modal ngomong itu. Maka tidak heran suami di rumah banyak diam, modal habis di luar. Makanya kerja suami di rumah, udah susah ngomong, nunggu tidur baru keluar lagi tuh. Sementara istri ke belakang, ketemu tembok, ke depan tak ada orang, maka ibu kata-katanya di dalam masih banyak. Begitu ketemu suami, tak betul-betul meledak yang mana-mana. Maka saya berharap kepada para suami, kalau istri cerewet, tolong dengarkan, jangan sampai tidak didengarkan. Sebab kalau istri cerewet tidak didengarkan, itu bisa meledak kemana-mana. Satu, meledak di media sosial, di Facebook segala macam. Kalau suami misalnya mendengarkan isi hatinya, insya Allah dia tak akan lari kemana-mana. Satu, meledak dengan keluarganya, nelpon sana sini, itu masih penting. Karena disampaikan pula dengan mantannya, itu lebih bahaya lagi. Makanya saya mohon kepada Bapak, kalau istri sedang cerewet karena memang takdirnya cerewet, tolong dengarkan. Tapi saya minta kepada ibu, istri boleh cerewet, syaratnya 4. Yang pertama, volume suara jangan terlalu kuat, maksimal 25%. Boleh. Cara mengukurnya bagaimana? Ibu download aplikasi di Android, alat pengukur suara. Jadi kalau nanti ibu letakkan alat pengukur itu, ini untuk latihan 25% maksimal. Kenapa, Bu? Ini jantung suami ibu bukan kuat-kuat kali. Kalau ibu terlalu cerewet, Bu, nanti suami ada 2 kemungkinan. Yang pertama selingkuh, yang kedua bakal mati cepat. Makanya kalau ada suami selingkuh, ya cek juga kenapa bininya itu. Jadi tidak 100% salah suami. Apa tadi Bu? Kalau pertama cerewet, suami selingkuh, yang kedua mati cepat. Banyak pikiran, karena menurut dokter penyebab kematian ini 2. Yang pertama faktor makanan 28%. Ya, yang kedua faktor pikiran 72%. Makanya kalau suami ibu masa kategori takut dengan bini, dibentak ini dia, itu lama-lama suami ibu tuh kurus mati dia, kasihan. Makanya kadang-kadang suami panjang nakal daripada aku cerewet nikah lagi dia katanya biar tenang dia, karena ingin panjang umur juga. Maka saya minta kepada ibu, paham tidak Bu? Kalau cerewet boleh maksimal suara berapa? 25%. Nanti habis ini download di Android. Ya, apa aplikasinya nanti saya kasih tahu. Gratis. Yang kedua, jangan ada kalimat berulang-ulang. Ibu misalnya marah dengan suami dan ngomel suami minta uang untuk bayar listrik. Yang tentang uang untuk bayar listrik itu saja diomelkan. Jangan masalah sudah 7 kali ganti RT disebut juga. Ini masalah 10 tahun yang lalu disebut lagi, disebut tidak usah. Makanya saya minta kepada ibu, kalau mau cerewet dengan suami, caranya dikonsep dulu. Jika dulu ditulis dulu, dihafalkan betul, sehingga ibu suaranya tak nyimpang kemana-mana. Suami ibu tak marah juga istri cerewet. Yang penting jangan ada kalimat yang berulang. Ini masalah mantan 20 tahun yang lalu masih disebut juga, itu yang bermasalah. Apa yang kedua Bu?
Jangan ada kalimat yang berulang-ulang. Yang ketiga, tidak usah sebut nama suku, nama nenek moyang, dasar Jawa busuk, nah itu, dasar Padang Bengkok. Kalau namanya marah aja, jangan sebut nenek moyang, dasar mamamu tak betul juga, lah. Ini maknya disebut, kakek gak usah. Tuh ya, paham tidak kok? Tidak. Yang keempat, jangan cerewet di media sosial. Tidak usah ngomong dengan tetangga, tidak usah ngomong dengan siapapun. Bu, ibu, bu, kami bu, insya Allah hati tenang, walaupun ibu cerewet, syaratnya 4. Ingat-ingat bu, apa yang pertama? Volume suara berapa persen? Ingat-ingat Pak yang punya istri, Bapak catat-catat bayar 20%. Yang kedua apa? Jangan ada kalimat berulang. Yang ketiga, ini betul. Ya jangan sebut suku nenek moyang gitu ya. Kan mati kalau marah kemana-mana ngomongnya, gitu ya. Yang keempat apa tadi? Jangan ngomong di media sosial tetangga atau manapun, cukup suami saja yang tahu. Ya, curhat biasa. Paham ya? Oke, merebut kembali hati suami yang ibu perlu duduk bersama dengan suami. Ada apa sih bu? Ngobrol, tanya hatinya. Bicarakan baik-baik. Tadi kan sudah saya katakan, kenapa hati suami hilang? Yang pertama, diambil orang. Oh ya, ibu tak perlu, saya ulangi, ibu tidak perlu mengambil hati suami seluruhnya kalau sudah diambil orang, karena suami hakikatnya bisa membagi hati. Kalau wanita beda. Makanya kalau suami itu sudah terlanjur mencintai wanita lain, bu ya, dan apalagi sudah nikah, ya ibu harus ikhlaskan. Kenapa? Supaya bisa mencintai ibu. Tapi kalau hati suami sudah dengan wanita lain dipaksa rebut, itu malah bertolak belakang dengan istri. Ibu tinggal beradu saja. Yang saya maksud adalah fastabikul bersaing dengan wanita istri suami dengan yang di sana. Secara umum laki-laki pasti akan kembali kepada yang tua. Dengan catatan ibu jadilah istri yang baik. Percayalah. Ibu yang berbahagia. Karena begini bu, bu, begini. Ibu jangan menyamakan hati wanita dengan hati laki-laki. Laki-laki bisa mencintai beberapa wanita secara bersamaan, tapi kalau istri nggak bisa Pak Dede. Kalau ibu, kalau sudah cinta dengan Yanto, kemudian tiba-tiba berubah cinta dengan Budi, itu dengan Yanto tutup, otomatis. Makanya Bapak ketika punya istri ada laki-laki lain, susah nak sembunyikan, karena ketahuan. Kalau laki-laki bisa menggandakan jam 7 dengan si Yani, bisa aja. Jam 12 dengan si Sandi, bisa. Kalau laki-laki bisa, karena memang laki-laki didesain memiliki 4 ruang hatinya. Tinggal sanggup apa tidak sebenarnya. Tapi intinya bisa. Maksud saya kepada ibu, ketika hati suami sudah lari pada wanita lain, ibu jangan pernah mengira lari 100%. Masih ada pada ruang hati istrinya, maka ibu ambil secara bertahap. Jangan begini maksud saya, Bu. Ini contoh. Ibu punya suami ketahuan selingkuh. Ibu cari rumahnya, dilabrak, dipermalukan. Nah, itu berbahaya. Malah berbahaya. Ibu ingat
mungkin 6 tahun yang lalu ya, ada perumahan Bumi Agung Batu Haji, suaminya selingkuh di Happy Garden sini. Mau maaf ya kalau ada keluarganya di sini. Di Happy Garden sini jam 2 malam dijemput oleh istrinya dengan beberapa orang. Istrinya bunuh diri depan UIB. Buka pintu, muncul berita di koran waktu dia buka pintu, langsung kepalanya meloncat kena batu dan anaknya dibawa. Berarti 2 orang yang mati karena ibunya menggerebek bapaknya di sini, ngajak anaknya. Maksud saya, cara-cara seperti itu tak layak karena justru suami itu akan berbalik. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi mengembalikan hati suami yang sudah lari nggak bisa dengan cara arogan, harus lemah lembut. Karena suami ini akan bertekuk lutut di hadapan wanita yang lemah lembut, seperti ibu sebelum mendapatkan kami dulu. Nah itu balikan lagi lah, gitu. Masalahnya ibu ini dulu kan lembut, setelah nikah cerewetnya kelihatan. Itu balikan lagi seperti itu. Kalau ibu malah nelpon ke semana ke keluarganya, ke kampung, ngomong kiri kanan, labrak di kantornya, lapor ke atasannya, oh kita lagi-lagi punya harga diri rumah, malah lari dia. Kalau bapak ibu tak percaya, tanyalah dengan bapaknya nanti. Bu yang tidak bisa seperti itu bu. Merebut hati suami bukan dengan cara main paksa. Paham bu ya? Oke. Kemudian bu, ibu jangan lupa, yang punya hati suami ini siapa? Hah? Allah. Maka mintanya kepada siapa? Allah. Ibu ini punya suami, tak perlu berdoa, tidak pernah ngasih serpam, iya. Bu, ibu, bu, laki-laki ini sangat senang dengan istri yang fokus urus anak, urus suami, urus rumah. Apa bu? Urus anak, urus suami, urus rumah. Itu suami suka. Maka saya minta kepada rumah apa nih? Happy Garden. Ibu boleh ikut kegiatan, jangan terlalu banyak. Fokus saja. Tapi ibu kalau kegiatan taklim di sini, hadroh di sini, gotong royong di sini, ya, ibu ikuti yang di sekitar sini. Jangan tak ikut. Kenapa ibu harus ikut kegiatan di rumahan kita? Ibu di perwakilan kami suami-suami ini, supaya kami ini bersosialisasi. Yang kedua, ibu kalau aktif di kegiatan rumah ini, ibu bisa sambil urus anak, urus suami, urus rumah. Ibu misalnya ikut yang di Batam Center, di sini tidak, mama ini kadang-kadang lucu, bulu kiri, macam gosok dapat ibu ya tidak. Sudahlah, dia di sini fokus. Kalau ibu misalnya kegiatan katakanlah di Jabal Arafah, ini contoh ya, perjalanannya saja sudah setengah jam, sudah makan waktu. Nah baliknya setengah jam. Itu kalau tidak macet itu kegiatan di sana katakanlah 1 jam. Ibu nak tawaf pula di Nagoyadir, atas ke bawah, udah habis waktu itu. Ngambil sa'i pula di Martabahan. Udah berapa jam ibu habiskan waktu? Kapan ibu nak ngurus anak? Itu bu, paham bu ya? Kalau di sini kan bisa ibu terurus. Oke, kemudian kalau ibu di sini, kalau ada meninggal, kemalangan, kesedihan, yang akan membantu tetangga, betul atau tidak? Betul. Kalau misalnya kita cium, jual rewang, kerja tenda, masak, tetangga orang lain, tetangga. Maka saya minta ibu, kalau mau kegiatan di luar, syaratnya bu ya, satu, di perumahan kita tidak ada kegiatan. Kalau di perumahan kita ada kegiatan, kalahkan yang luar, betul atau tidak? Yang kedua, kalau mau nekat juga di luar karena mungkin ketua, itu pamitan dulu yang di sekitar. Yang ketiga, pasti
urusan rumah, suami, anak, insya Allah suami itu tak akan kemana-mana. Bu ya, bu, catat baik-baik. Suami ini bu, semakin tua itu semakin kayak anak kecil. Kelakuan itu macam anak-anak. Ibu yakin nggak suami itu anak ibu? Sama bu. Coba ibu perhatikan. Bu ya, anak mandi, buka baju, lempar baju. Suami sama aja. Buka baju, di situ ada tempat baju kotor, lempar dia, tak peduli dia. Ternyata sama. Anak minta makan, minta layani, suami minta layani. Ketika ibu tidak memperlakukan suami ibu seperti anak ibu, maka disitulah suatu saat hati suami ibu akan lain. Ingat bu, bayi yang tidak pernah besar-besar adalah suami kita. Ibu ngurus anak empat itu lebih mudah daripada ngurus satu suami. Ibu lihat, emak kita di kampung dulu tidak pernah mendengarkan ceramahnya Mariono ini. Ketika dia pergi ke ladang, ketika dia pergi ke kebun, oh ya, masak daging, mungkin takut daging habis oleh anaknya. Ada sekerat daging yang disembunyikan di atas lemari. Begitu suaminya pulang, Pak, makan dulu Pak. Duduk di situ, mulai daging itu yang disembunyikan emaknya diambil satu-satu, diberikan kepada suaminya. Kenapa daging harus disembunyikan? Takut habis oleh anaknya. Jadi ibu perlakukanlah suami itu seperti bayi. Pakaian disiapkan. Jika perlu mandi dimandikan. Nabi Muhammad itu mandi bersama dengan istrimu, jangan salah. Kita ini, aduh, macam mana itu? Masa tak paham-paham itu? Jika perlu ibu suami nak mandi ibu mandikan. Senang tuh walaupun suami itu icak-icaknya nggak mau, padahal suka dia bu. Suami masuk kamar mandi ibu kanan, sikat gigi, ibu gosokkan gigi. Oh ya, pokoknya kalau kita di kampung itu, ya apa? Yang gosok waktu yang dulu apa namanya? Itu bersihkan badan suami. Itu senang suami itu. Karena kenapa? Ketika itu pelayanan yang prima dengan suami itu, ketika ada wanita lain melakukan yang mirip-mirip, apa kata suami? Masih baik istri saya. Karena saya ingin berikan contoh nih, ya. Ada salah satu pegawai puskesmas di salah satu kecamatan di Batam ini konsultasi kepada saya, suami istri. Laki-lakinya usia 27 tahun PNS, yang perempuan 25 tahun PNS juga. Laki-lakinya selingkuh dengan emak-emak ART usia 43 tahun di Citra Batam. Jadi 27 dia lebih memilih selingkuhan yang usia 43 tahun. Kata istrinya, Pak, suami saya ini kena guna-guna. Suami saya kena dukun, kena ilmu pulau 7 katanya. Kata istrinya, saya panggillah laki-lakinya itu. Pak, kenapa Bapak bisa selingkuh dengan wanita itu? Karena saya datangi perempuan itu, kata perempuan itu, Bapak tak usah ngomongin saya. Omongin saja abang itu biar tidak usah mendekati saya terus. Saya pun risih juga dengan bos saya. Oke, apa kata si laki-laki itu? Pak, wanita itu Pak baik, kali dengan aku Pak beda dengan ini itu Pak. Walaupun cantik ya Allah Pak, mulut kalau ngomong pedes. Wanita itu Pak yang di Batam Center, namanya Marni ya. Dia bilang gini Pak, begitu saya masuk ke rumahnya, dia sudah siapkan air putih. Supaya saya nak menghidupkan rokok, dia menghidupkan koreknya. Sementara istri saya Pak katanya rokok pun disembunyikan. Jadi kan beda nih. Tahu nggak Bapak, dia bilang, ketika saya batuk Pak, saya tidak minta berikan obat.
tiba-tiba Pak, orang itu dia pamit datang, aku nak keluar sebentar. Beli obat dia, padahal tidak disuruh, sekedar batuk gitu. Dia pergi keluar beli obat. Lebih istri saya, Pak, walaupun kerja di kesehatan, udah sakit-sakitan, patah obat ditawarkan. Gimana? Ternyata tuh laki-laki itu pelayar. Apa tadi Bu saya katakan? Suamimu itu adalah bayi yang tidak pernah besar. Bisa memperlakukan suami seperti bayi? Insyaallah ya. Oke, Ibu tadi Pak Raden, anggota DPR kita mengatakan perceraian di Batam meningkat loh. Yang nikah 9.780 tahun kemarin. Ya, yang cerai, yang gugat 3.116 yang gugat, tapi yang diketok palu 2.460, 2.460 yang cerai. Penyebabnya apa? Tentu perselingkuhan dari media sosial. Ya, maka saya minta Ibu pastikan HP suami istri digunakan bersama. HP istri, HP suami, HP suami, HP istri. Ibu, kalau suami istri digunakan bersama HP-nya, insya Allah rumah tangga akan selamat. Paham tidak Bu? Paham tidak Bu? Gunakan bersama. Kepada Bapak, jangan ada privasi perapiesan suami istri. HP suami istri adalah milik bersama. Kalau HP istri tak bisa dibuka suami, kalau HP suami tidak bisa dibuka istri, alamat rumah tangga akan berantakan. Percaya atau tidak? Maka gunakan bersama. Maka Ibu kalau ngecek hati suami gampang, cek hatinya. Bagaimana cara ngecek hati? Buka HP-nya. Karena hati kita sekarang sudah ada di sini. Kalau Ibu punya suami ngakil pun lari ke halaman, itu HP sering masuk dalam kolornya, buka HP sembunyi-sembunyi, HP sering dibantah, banyak pakai kode tertulis desainnya Junaidi, setelah dibuka indah rupanya, passwordnya berlapis. Ibu kalau punya suami seperti itu bermasalah. Tapi kalau Ibu punya HP suami Ibu bubas backup, berarti suami Ibu aman. Tapi jangan terlalu percaya juga, karena suaminya akarnya banyak. Kepada kita laki-laki, Bapak kontrol juga hati istri. Karena Pak sekarang perselingkuhan itu data di pengadilan agama, bukan hanya bapak-bapak, mama-mama pun jadi setan juga, sama aja karena HP tadi. Maka saya berharap Bapak kontrol juga HP istri. Bapak jangan terlalu yakin dengan istri yang rajin sholat, yang rajin taklim, yang jilbabnya besar. Tak ada jaminan. Sekarang semua sama aja. Cek HP istri, maka Bapak pulang dari sini cek HP istri sama. Kenapa begitu Pak? Karena itulah kontrol kita. Ibu yang saya hormati, begini Pak, kenapa saya minta Bapak cek juga HP istri? Bapak, kalau kita laki-laki, Android kita, foto kita, mana yang difoto, itulah yang dimasukkan media sosial. Coba kali istri kita Pak, Bapak belum tentu sehari update status. Coba begini Pak, bisa 4 kali itu sehari. Masuk mencicipi foto, di dalam lagi dahulu. Bapak diajak foto pun lagi. Nah ibu-ibu luar biasa, gorengan asin sebiji pun dipoto, ini setrika enggak sudah dipoto lagi, ibu-ibu. Kita laki-laki Pak, coba kita cek media sosial kita masing-masing. Jangan laki-laki hampir tidak ada foto yang diedit. Kalau Google kita itu hitam Pak, kalau kita kurus rambut anak kita sering menipu foto. Coba gini ibu-ibu ini kan sebenarnya kelakuan anak yang di rumah emak. Anak-anak biasa fotonya macam-macam. Ibu coba lihat foto di profil
turunan tak jelas juga, sudah usia sudah 50, macam muda pula 30 tahun. Itulah istri kita, Pak. Jadi ternyata kelakuan istri Pak sama dengan anak kita. Bapak cek juga HP istri. Banyak saya menemukan di Batam ini laki-laki yang tak bisa Android, Pak. Tapi wanita nyaris tidak ada yang bisa Android, karena ibu-ibu lebih canggih sebenarnya. Ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya yang terakhir, ayo kita kuasai yang namanya aplikasi Mejek. Tulisannya Mejek. Karena aplikasi itulah yang banyak menghancurkan rumah tangga. Aplikasi itulah yang banyak menghancurkan anak-anak kita. Saya minta ibu setelah bisa aplikasi ibu jangan beli gila pula. Kenapa? Karena aplikasi itu bisa mengontrol pasangan kita masing-masing, bisa mengukur dia baik apa tidak dengan aplikasi itu. Tapi kalau ibu tidak bisa, memang repot. Tapi saya minta setelah ibu bisa, jangan pula kita bisa terjebak. Bu, ibu, ini terakhir. Ada yang kepikiran cerai? Ada. Ibu boleh cerai dua saja. Yang pertama, kalau rumah tangga dipertahankan, nyawa akan terancam, cepat cerai. Kedua, kalau rumah tangga dipertahankan, akidah terancam, cepat cerai. Nyawa suami ibu nanggung istri, nanggung anak. Seperti dulu di Tanjung, ada anak yang dilempar ke laut, kan sering ibu ternyata ya. Ibu ketika suami ibu punya gejala seperti itu, mungkin narkoba segala macam, cepat cerai. Yang kedua, akidah. Mungkin ibu dulu nikah dengan malam, maaf di rumah kita ini banyak malam. Nanti suaminya ini ketika akad nikah Islam, selesai akad nikah dia balik ke agama semula. Ibu jangan serumah kalau salah satu pasangan sudah pindah agama. Habis masa iddah bukan suami istri lagi. Di Batam termasuk di perumahan ini banyak yang bertahan satu rumah. Kenapa saya tahu? Ya banyak yang curhat dengan saya, Pak Dede. Perumahan ini masalahnya. Nongkrongnya dengan saya di Lamongan, soto Lamongan, dengan di Morning Bakery di Sulawesi. Saya kan tadi kan juga klien di sini. Nah, maksud saya ibu, kalau suami istri sudah beda agama, cepat cerai. Jangan bertahan, karena sama dengan zina. Ciri-ciri orang pindah agama ada dua. Dia mulut ucap, atau mulut tidak ucap, kelakuan sudah tidak Islami lagi. Itu berarti bukan itu cepat cerai. Apa yang pertama ibu? Yang pertama, nyawa. Yang kedua, selain itu tahankan sampai mati. Suami selingkuh, lantarkan, tidak usah cerai. Kenapa? Ketika suami selingkuh, ibu dapat dosa atau tidak? Tidak. Ngapain pusing? Dosa-dosa dia. Paham ya? Kalau hati sakit hati, tahankan saja. Kan makan nanti berbiji juga. Oke. Kalau suami kita ngasih duit, ibu sehat, tapi suami masih sayang anak, tahan cerai. Nah, ragu jawabnya. Suami tak ngasih nafkah, tapi masih sayang anak, ibu sehat, cerai apa tidak? Hah? Jangan. Ibu kok berat kali, ibu nampak. Suami tak pernah ngasih nafkah, tapi suami masih sayang anak, ibu sehat, jangan cerai. Karena kalau ibu cerai nanti anak bagaimana? Paham ya? Kalau masalah nafkah, ibu tak usah terlalu khawatir. Satu ibu bisa menghidupi 5 anak tanpa suami. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi tak mungkin satu bapak bisa menghidupi 4 anak tanpa wanita. Betul atau tidak? Jadi sebenarnya Pak, kita laki-laki ini tidak ada apa-apanya dibanding wanita. Masalahnya istri ini kalau suami masih hidup, otak tidak jalan, itu saja persoalan. Kenapa?
Ibu otak cerdas, bisa cari duit. Tapi ketika suami masih hidup, ibu tak bergerak, otak pun nggak jalan. Maksud saya, andaikan suami ibu sudah tak memberikan nafkah, tapi masih sayang anak, anggap saja suami sudah mati. Supaya ibu jalan. Rumusnya di mana bu? Ada ilmu the power of kepepet. Gini bu, ya lagi saya selesaikan. Anak minta duit dengan ibu 3 juta untuk jalan-jalan. Anak minta waktu 2 minggu. Belum tentu ibu atau bapak dapat duit. Tapi kalau tiba-tiba ibu kecelakaan, anak dibawa ke rumah sakit awal bros, kata dokter, bu, ini anak ibu harus dioperasi. Kalau tak dioperasi mati besok. Jadi bagaimana caranya dok? Cari duit DP 20 juta. Ibu bayangkan, dalam 10 jam ibu dapat duit 20 juta itu. Tapi yang 3 juta, 2 minggu nggak dapat. Di mana bedanya? Yang 3 juta kita mencarinya santai. Paham ya? Yang 20 juta 10 jam dapat. Nah ibu-ibu ketika suami masih hidup santai. Selpam. Akhirnya ibu nggak dapat duit. Begitu suami mati, ibu cerdasnya akan datang secara otomatis. Oke bu, yang pertama, kalau suami selingkuh, cerai apa tidak? Wah, aku ngomongin. Cerai apa tidak? Tidak. Ya, yang penting suami masih sayang. Lalu kalau begitu apa gunanya suami? Yang penting suami itu fungsinya kalau ada anak pulang, kata anak, bu, mana papa? Itu nak lagi nongkrong di depan. Ada bagus sekali itu. Itu aja. Bu, mana papa? Lagi bobo sayang. Yang penting di mata anak bapaknya masih ada. Ada bagus sekali itu. Ya, oke. Begini bu. Suami selingkuh jauh lebih baik. Yang penting tidak menyakiti istri. Coba daripada suami sentuh segala macam sakit-sakitan, kan ibu repot ngurusnya. Bu ya, ibu kalau ingin punya suami yang setia, satu bu, suami ini sakit-sakitan. Yang kedua, potongan tak jelas. Yang ketiga, tak punya uang. Yang keempat, yang cari duit istri. Itulah tipe suami yang setia. Tak akan kemana-mana dia. Tapi kalau suami ibu ganteng, duitnya banyak, ya sehat, ya memang kemana-mana. Oke, paham ya? Oke, yang terakhir untuk kita semua, saya tanya sekali lagi, tidak ada yang ingin cerai? Tidak ada? Insya Allah tidak ada ya. Yang kedua, merebut kembali hati suami yang hilang itu sebenarnya ibu harus kembali dulu perilakunya sebelum nikah. Cantik, lemah lembut. Ibu dulu sebelum nak ketemu calon suami pakai minyak wangi, berkacanya sampai 5 jam. Ini sudah nikah, minyangin. Coba gimana? Berubah. Satu ya. Yang kedua, berdoa. Karena yang punya hati siapa? Allah. Ibu minta kepada Allah. Yang ketiga, jangan cerai. Insya Allah suami ibu tidak akan kemana-mana. Demikian, oh ya, ibu-ibu yang ingin mendapat materi penyuluhan dari saya setiap hari, ibu catat nomor HP saya. Nanti saya akan kirim secara otomatis menggunakan sistem prokes. Yang megang HP catat 0811 772 633.
Saya ulangi 0811 772 633. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.